Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas TEL 503, Analisis Sistem Tenaga. Saya Fatur Rahman pada hari ini akan coba untuk mengulas tugas minggu ketiga tentang fundamental konsep. Ada beberapa soal pilihan yang telah kita sepakati untuk kita kerjakan. Tugas ini diambil dari buku Power System Analysis Glover Problems number 23, 2.3, 2.9, 2.14, 2.19 dan 2.26. Langsung saja ke problems pertama 2.3. Di sini kita memiliki dua buah set nilai tegangan dan nilai arus dalam bentuk instantaneous. Kemudian dari sini kita disuruh cari nilai maksimum dari arus, nilai maksimum dari tegangan ya, tegangan sinusoidal dan arus sinusoidal ini. Kemudian nilai RMS ya, kita sudah bahas juga apa itu nilai RMS di minggu kedua. Kemudian kita diminta untuk mengekspresikan nilai instantaneous tegangan dan arus tersebut dalam bentuk fasor dengan cos omega t sebagai reference ya. Langsung saja untuk yang pertama A maksimum value ya, kita bisa langsung tahu karena bentuk ini adalah nilai ini baik itu di tegangan atau di arus ini merupakan nilai maksimum ya, nilai maksimum dari bentuk gelombang tegangan dan arus ini. Jadi langsung saja mungkin kalau untuk V itu V max sama dengan 359,3 volt, untuk I max sama dengan 100 ampere ya. Karena bentuk umum dari gelombang sinusoidal itu adalah xt sama dengan x max sin omega t plus theta ya. Jadi nilai ini adalah nilai maksimum. Nah, yang kedua nilai RMS ya. Nah, nilai RMS, bagaimana cara cari nilai RMS? X RMS ya sama dengan X maksimum ya pada gelombang sinusoidal murni per akar 2 ya. Jadi untuk VRMS itu adalah 359,3 per akar 2 volt dan IRMS sama dengan 100 per akar 2 ampere ya. Selanjutnya phasor expression using cos omega t sebagai reference. Nah, ini kita punya dua buah gelombang, satu dalam bentuk sinusoidal, satu sudah dalam kosinus ya. Jadi kalau kosinus ini bisa langsung ya. Kalau I ya, I untuk yang D kita jawab dulu I-nya. Atau di halaman selanjutnya ya, bentuknya adalah kita punya dua set gelombang IT sama dengan 100 cos omega t tambah 5 derajat ya. Nah, di sini bagaimana bentuknya kalau dirubah ke dalam phasor domain ya. Langsung saja kalau kosinus ke phasor domain berarti IM cos omega t tambah theta, di sini rumusnya menjadi I sama dengan IM sudut theta. Nah, dalam hal ini kita menggunakan bukan IM, bukan I maksimumnya, tapi yang kita gunakan adalah RMS ya. Jadi kesepakatan kalau di Power System Analysis kita gunakan nilai RMS. Kan tapi kalau dibuat nanti dalam bentuk maksimum ya harus dikasih tahu bahwa ini nilainya nilai maksimum. Nah, dari bentuk ini berdasarkan rumus di atas langsung dapat kita tuliskan I atau arus sama dengan 100 akar 2 sudut 5 derajat. Nah, bagaimana dengan V? Karena tadi bentuknya dalam sinus. Nah, sebelumnya kita harus rubah dulu bentuk
gelombang sinusoidal ini menjadi kosinus ya. Ketika kita rubah itu menjadi kosinus, berarti kalau referensinya dari kosinus, sinus itu tertinggal minus 90 derajat dari gelombang sinus. Bisa dilihat dari gelombang ini, juga bisa dilihat dalam bentuk vektornya. Jadi kita rubah saja langsung dengan rumus ini ya, dengan persamaan ini. Berarti VT sama dengan 359,3 kosinus omega T tambah 15 minus 90 derajat. Jadi dikurangi 90 derajat. Kemudian ini bentuknya 359,3 kosinus omega T kurang 75 derajat. Sehingga bentuk fasornya adalah V sama dengan 359,3 per akar 2, karena ini kita maunya dalam RMS, sudut minus 75 derajat ya. Volt, jangan lupa satuannya ini ampere. Baik, selanjutnya adalah problem 2.9 atau soal kedua. Ditanyakan adalah berapa tegangan di terminal beban dari rangkaian, ya ini seharusnya rangkaian di bawah ini. Pertanyaan ini bisa kita gunakan pendekatan KVL ya, pendekatan KVL, Kirchhoff Voltage Loop ya, dimana VS sama dengan V line ya, atau V yang drop di sepanjang jaringan tambah V load ya. V load yang ditanya, VS diketahui, V line bisa kita cari dengan produk dari arus dikalikan dengan Z atau impedansi jaringan. Jadi 120 sudut 0 derajat volt itu sama dengan 60 sudut 0 ampere dikali dengan Z, yaitu 0,1 tambah J 0,5. Ini ditambah dengan V load ya. Nah ini nanti V loadnya bisa kita cari. V load sama dengan 120 sudut 0 derajat volt dikali dengan ini 60 sudut 0 derajat dikali dengan Z nya 0,1 tambah J 0,5. Jadi ini adalah I dikali dengan Z. Ini hasilnya 114,1 minus J 30 ya, dalam bentuk rektangular volt, atau ini ekuivalen dengan 117,9 sudut minus 14,7 derajat. Baik, soal yang ketiga adalah problems 2.14 ya. Soalnya adalah sebuah sumber satu fasa diaplikasikan ke dua buah terminal pasif sirkuit dengan ekuivalen impedans 2,0 sudut minus 45 ohm, dan sumber arus itu IT sama 4 akar 2 cos omega T kilo ampere. Ada 4 hal yang ditanyakan. Yang pertama instantaneous power ya, kemudian real power, reactive power, kemudian juga yang terakhir ditanyakan adalah power faktornya. Baik, kita cari sesuatu. Nah, di sini yang kita ketahui adalah yang pertama I ya. I dalam bentuk instantaneous, IT sama dengan 4 akar 2 cos omega T
kilo ampere. Dalam bentuk fasor dituliskan menjadi 4,0 kilo ampere. Kemudian kita tahu Z sama dengan 2,0 sudut minus 45 ohm. Dari I dan Z ini kita bisa tahu atau kita bisa mencari V ya. V fasor, dalam bentuk fasor V sama dengan I kali Z sama dengan 4 sudut 0 derajat kilo ampere dikali dengan 2,0 sudut minus 45 derajat ohm. Ini sama dengan 8 sudut minus 45 derajat volt ya. Jadi kita dapat 3 persamaan di sini. Kemudian VT ini kita tahu IT dalam bentuk instantaneous. Kemudian VT ini bisa kita rubah juga menjadi V atau tegangan bisa kita rubah, ini kV ya, kilovolt. Ini bisa kita rubah menjadi bentuk instantaneous untuk mencari daya instantaneousnya. VT sama dengan 8 kali akar 2 cos omega T kurang 45 derajat. Nah, dari dua persamaan ini I dan V kita bisa cari P ya. Mana P T instantaneous itu sama dengan VT dikali dengan IT. Nah, kedua buah term ini dikalikan, ini akan menghasilkan ya, saya langsung saja ke hasilnya ya, nanti yang proses perkalian ini bisa dicari sendiri. 22,63 plus 32 kosinus 2 omega T kurang 45 derajat megawatt ya. Jadi sudah dapat ini instantaneous power. Nah, bagaimana dengan real power ya, real power. Real power diberikan oleh persamaan P sama dengan V kali I cos perbedaan sudut antara V dan I ya, delta kurang beta sama dengan 8 kali 4 kosinus minus 45 kurang 0 derajat, atau sama dengan 22,63 megawatt ya. Kalau ini positif berarti deliver ya, dikirim atau di-generate oleh generator. Nah, bagaimana dengan reactive power ya? Reactive power ya, Q sama dengan tadi, kalau tadi sama dengan V kali I cos theta, kalau Q V kali I sin delta kurang beta. Ini adalah perbedaan sudut antara arus dan tegangan. Kemudian ini 8 kali 4 sinus minus 45 derajat kurang 0 derajat. Ini sama dengan minus 22,63 M var. Kalau minus berarti tandanya ini absorb, artinya diserap ya. Ada sebesar 22,63 reactive power yang diserap oleh sistem ya. Kemudian yang terakhir, nah ini sangat straightforward ya, mencari PF ya, atau power factor. Power factor itu sebenarnya kosinus
delta kurang beta. Dalam hal ini kosinus minus 45 derajat ya. Minus 45 derajat sama dengan 0,707 leading. Ya, ini untuk soal yang ketiga.